Bisa terlihat slide-nya? Bisa. Siapa tahu nih saya masukin ke YouTube kan. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fermentasi sistem batch dan continue. Yang pertama saya mulai dari pengertian dari fermentasi sistem batch terlebih dahulu, yang dimana pada sistem tertutup atau batch proses ini tidak dilakukan penambahan komponen substrat atau nutrien setelah inokulasi mikroba ke dalam medium steril di dalam fermentor, kecuali penambahan oksigen atau udara steril, antibuih, dan asam atau basa untuk mengatur pH. Pada sistem tertutup, pertumbuhan logaritmik atau eksponensial hanya berlangsung beberapa generasi. Selanjutnya, adapun definisi dari fermentasi sistem kontinu, yang dimana dalam sistem fermentasi kontinu, larutan nutrien steril dalam volume tertentu ditambahkan ke dalam fermentor secara kontinu, dan pada saat yang sama larutan yang berisi sel dan produk metabolisme dikeluarkan dari fermentor dengan volume yang sama. Penambahan medium yang baru dengan kecepatan yang sesuai dapat menghasilkan keadaan yang disebut steady state, di mana pembentukan sel-sel yang baru sama dengan sel-sel yang keluar dari fermentor. Nah, di sini ada beberapa contoh produk fermentasi batch dan continue, yang dimana saya mengambil contoh untuk produk dari fermentasi batch ini adalah yogurt. Seperti yang kita tahu, yogurt ini merupakan hasil dari fermentasi susu, yang dimana menggunakan bahan baku berupa susu murni, susu skim, susu bubuk tanpa lemak, susu yang sebagian lemaknya telah dihilangkan, atau campuran dari beberapa jenis susu tersebut. Nah, sebelum digunakan, biasanya susu ini dipekatkan dulu dengan cara pemanasan atau ditambahkan susu skim bubuk. Nah, bahan-bahan yang umum digunakan dalam pembuatan yogurt ini adalah pemanis, penstabil, dan buah-buahan atau sari buah untuk menambah cita rasa dari yogurt tersebut. Selain itu, untuk proses fermentasi dari yogurt ini membutuhkan bakteri, yang dimana bakteri digunakan ini adalah bakteri jenis bakteri asam laktat. Nah, pada pembuatan yogurt ini, bakteri yang digunakan itu ada Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, yang dimana pada pembuatan yogurt ini mula-mula Streptococcus thermophilus yang tumbuh, kemudian pada saat suhu medium turun, baru Lactobacillus bulgaricus, yang pada dasarnya bakteri tersebut memiliki kemampuan untuk cita rasa, mengambil alih peran dari Streptococcus thermophilus dan mulai pertumbuhan dengan cepat. Nah, untuk mekanisme fermentasi dalam yogurt ini, bakteri asam laktat memanfaatkan gula sebagai sumber energinya. Pertumbuhan dan menghasilkan metabolit berupa asam laktat selama proses fermentasi. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan sumber sel bakteri, di mana semakin banyak sel bakteri yang ada, maka gula akan semakin banyak digunakan untuk metabolisme sel. Selanjutnya, untuk produk fermentasi dari kontinu ini, saya mengambil etanol. Etanol ini merupakan salah satu jenis alkohol yang biasa ditemukan di beberapa pangan, bisa juga untuk digunakan untuk kecantikan atau untuk di kesehatan juga bisa. Nah, etanol ini banyak ditemukan pada pangan seperti bir, wine, soyu, atau bisa juga pada tuak. Nah, bahan baku untuk proses fermentasi etanol ini berupa bahan mentah seperti monosakarida atau disakarida. Yang ini contohnya itu gula tebu, dan tetes tebu. Ada juga bahan berpati seperti padi, jagung, umbi, dan lain sebagainya. Dan ada juga selulosa seperti kayu atau limbah pertanian. Nah, pada proses fermentasi etanol ini biasanya menggunakan ragi yang biasa ragi yang digunakan itu adalah Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ovarum, Candida utilis, Saccharomyces anamensis, dan Saccharomyces pombe. Nah, untuk fermentasi alkohol ini sebenarnya fermentasi etanol ini bisa digunakan secara batch dan continue. Tetapi saya di sini untuk memfokuskan ke sistem kontinunya, yang dimana dengan sistem kontinu populasi mikroba dapat dipertahankan dalam keadaan pertumbuhan eksponensial dalam waktu yang lama. Setelah pertumbuhan dimulai, medium segera dialirkan ke dalam tabung fermentasi secara perlahan-lahan, di mana volume dipertahankan konstan dengan cara mengalirkan keluar kelebihan volume dari tabung fermentasi. Jika medium segar dialirkan dengan kecepatan konstan ke dalam tabung fermentasi, maka
Setelah periode penyesuaian beberapa waktu tertentu, densitas mikroba dalam tabung fermentasi juga akan konstan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.